من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita masih sempat bersama-sama telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Semoga niat dan segala aktivitas ibadah kita senantiasa diridhoi dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik untuk seluruh umat manusia, apatah lagi kita umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam setiap aktivitas kita, setiap interaksi kita dengan sesama, kita dapat mencontoh beliau menampilkan tutur kata dan perilaku yang mulia yang menjadi rahmatan lil alamin. Jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati ayat yang kita bacakan dalam mukaddimah ceramah ini, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yang kita harus tracing adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru spesial hanya kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Kemudian tujuan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita ini memenuhi harapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita punya harapan juga. Predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tattaqun, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, maka yang pertama yang harus kita perhatikan iman. Bahwa iman itu adalah, tentu ini yang dimasukkan adalah iman yang benar. Karena boleh saja semua orang mengatakan saya beriman, kami beriman, tapi menurut petunjuk Allah itu tidak benar. Jadi harus kita evaluasi. Iman itu adalah percaya dan yakin sepenuh hati
Kepada siapa? Ya. Jadi iman itu harus diarahkan sesuai dengan petunjuk Allah. Percaya dan yakin sepenuh hati terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikat Allah, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap nabi-nabi dan rasul Allah, terhadap hari pembalasan, hari kiamat, dan terhadap ketetapan Allah, takdir baik ataupun takdir buruk. Jadi iman itu, keyakinan kita itu diarahkan pada 6 pokok tadi. Lalu diikuti dengan aktivitas atau ibadah yang harus sejalan dengan pokok-pokok makna daripada keimanan tadi. Kenapa? Karena Allah mengatakan wal asr innal insana lafi husr. Demi masa, demi waktu, demi bulan Ramadan ini yang Allah siapkan begitu besar nilainya. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah berikan waktu, bahkan Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan. Bahkan Allah siapkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang nilai ibadah kita pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Lalu Allah katakan, innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Maka iman ini yang harus kita benahi dulu yang pertama. Dan kalau perlu kita harus yakinkan bahwa sesungguhnya iman itu adalah pondasi daripada segala ibadah kita. Yang menjadi tolak ukur daripada ibadah kita seluruhnya adalah iman. Kalau iman tidak benar, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk menselaraskan, mensejalankan antara tuntutan keimanan kita dengan ibadah kita, karena harus illal ladzina amanu wa amilus sholihat, harus ada amal soleh. Ya. Maka untuk menselaraskan iman kita dengan amalan-amalan kita, aktivitas kita, Allah berikan petunjuk lagi di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Dengan jelas Allah menegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang benar itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah, nama kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka tergetar, hati mereka terpengaruh. Coba kita dengar, coba introspeksi diri. Ketika dikumandangkan azan, bagaimanapun kita tertidur lelap karena lelah atau bahkan sakit, maka orang yang benar imannya pasti akan terbangun sendiri tanpa dibangunkan, hanya melalui sentuhan getaran suara azan atau kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang indah. Pasti hati kita terpengaruh secara positif. Yang kedua, kata Allah, orang yang benar imannya, orang yang benar-benar beriman adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Adalah orang-orang yang ketika dijelaskan ayat-ayat Allah kepadanya, tanda-tanda kebesaran Allah kepadanya, ayat Al-Quran adalah
ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, pasti kita paham. Tetapi ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita, pada di lingkungan kita. Ya. Misalnya saya kasih contoh pada diri kita. Kita kalau minum, makan itu satu tempat kita masukkan makanan dengan minuman. Tapi lalu kemudian keluar terpisah, jalannya air dengan jalannya makanan. Itu terpisah, tidak bercampur. Nah, siapa yang atur? Adakah orang, adakah ahli yang bisa mengatur? Ketika itu sudah menyimpan dari ketentuan Allah, maka pasti kita bermasalah dalam kehidupan. Kita akan sakit dan seterusnya. Satu contoh, belum lagi yang lain-lain. Nah, bagaimana dengan lingkungan kita? Tanda kebesaran Allah pada lingkungan kita. Coba kita selalu perhatikan, matahari selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Dan itu selama belum waktunya Allah ubah terbit di barat, terbenam di timur. Itu begitu terus, dan tidak ada orang dari manapun belajar teknologi sudah melambang buana ke sana ke angkasa, tapi matahari tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatur-atur. Demikian juga malam, siang berganti, hujan dan seterusnya dengan panas. Nah, kalau ini semua dijelaskan oleh penceramah-penceramah dan kita perhatikan, kalau betul-betul kita sebagai orang beriman pasti akan memperkuat, menambah kekuatan iman kita, tidak tergoyahkan. Ya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman yang benar selalu berserah diri kepada Allah. Kita memeluk agama Islam, meyakini Islam ini, itu adalah salah satu ikrar kita, siap untuk berserah diri kepada Allah, siap untuk diatur oleh Allah melalui petunjuk-petunjuknya Al-Quran dan Nabi-Nya, memberikan contoh kepada kita. Kita siap. Kalau ada yang keberatan, kenapa saya harus misalnya menutup aurat? Itu berarti kita tidak siap, berarti iman kita tidak benar. Misalnya yang selanjutnya, sebagai orang yang beriman, sekalipun kita telah berusaha sesuai dengan kemampuan, kompetensi, keterampilan dan seterusnya, ya, karena sesungguhnya Allah sudah turunkan semua nikmatnya ke antara langit dan bumi ini untuk kita, ya, tinggal kita harus cari dengan interaksi dengan sesama dan lingkungan kita. Maka Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum dari sakit menjadi sehat, dari bodoh menjadi pintar dan seterusnya kalau tidak diawali dengan usaha. Kita harus berusaha. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita selalu sadar bahwa apapun upaya kita, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil atau tidak, sehat atau sembuh, sehat atau wafat, setelah kita berobat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman yang benar itu selalu menjaga, menegakkan salatnya. Bagaimana menegakkan salat? Yang pertama harus kita perhatikan bahwa innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya waktu sholat itu telah ditentukan waktunya oleh orang-orang bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak bisa begitu mendengar azan kita masih berleha-leha melaksanakan kewajiban aktivitas yang lain. Karena waktu sholat Allah sudah tentukan waktu sholat, tidak boleh kita abaikan. Makanya kalau panggilan azan ya harus kita berhenti dan segera mensucikan diri, kemudian ya datang di masjid kalau bisa dan seterusnya. Lalu kemudian di dalam pelaksanaan sholat harus mengikuti tuntunan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat. Tidak bisa kita melaksanakan sholat seenak kita atau mengikuti gaya-gaya orang lain, apalagi seperti sekarang ini ya, anak-anak muda kalau tidak mau belajar ya bisa saja tersesat. Sekarang ini banyak gaya sholat, ada yang joget-joget dan seterusnya. Nah, kita harus tahu kita orang beriman yang benar harus kita mengikuti pelaksanaan sholat, melaksanakan sholat dengan tuntunan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya di dalam pelaksanaan sholat kita hendaknya menghayati, memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di dalam sholat. Lalu kemudian kita hadirkan dalam diri kita masing-masing, kita bawa, kita implementasikan, kita amalkan, kita buktikan nilai-nilai sholat, nilai-nilai kandungan sholat di dalam hidup bermasyarakat. Contoh misalnya kepemimpinan. Sekarang ini kita banyak kadang-kadang dipusingkan oleh pemimpin-pemimpin kita dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, coba kita perhatikan kalau diimplementasikan imam, pemimpin sholat. Imam itu kalau boleh kita katakan orang terbaik di antara jemaah, dipilih oleh pengurus masjid. Ya, itu dinilai orang terbaik. Tetapi imam yang benar, begitu tampil ke depan setelah diqamat, dia tidak serta-merta langsung melaksanakan apa yang dia mau laksanakan. Mesti memperhatikan dulu jemaahnya. Kalau perlu balik ke jemaah mengatakan, ya atur dulu. Jadi sambil melihat, ya jemaah saya banyakkan orang tua atau anak muda. Lalu disesuaikan dengan kondisi jemaahnya, bacaan-bacaannya. Ya, kalau bisa panjang ya kenapa tidak? Tergantung dari jemaahnya yang mengikuti. Ya, apalagi kalau pendek. Memang itulah yang banyak disunahkan kalau memimpin sholat. Ya, pendek-pendek saja. Itu artinya pemimpin yang aspiratif. Pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Ya. Jadi tidak langsung begitu terpilih maju melaksanakan apa saja yang mau dibikin pembangunan proyek apa saja, tapi tidak memperhatikan rakyatnya bahwa rakyat saya masih sekian persen di bawah garis kemiskinan. Apalagi kalau imam salah di dalam melaksanakan memimpin, salah bacaannya misalnya dan atau gerakannya, tetapi yang salah itu adalah termasuk yang rukun, wajib, tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditinggalkan. Maka wajib hukumnya diintrospeksi, dikritik, diingatkan oleh jemaah yang ada, terutama yang ada di belakangnya. Makanya anak-anak sekalian yang belum siap untuk menjadi imam, kalau imam mundur, ya jangan di belakang imam. Harus paham bagaimana cara jadi imam. Ya, karena kalau imam tidak bisa meluruskan apa yang dikritik tadi, maka imam yang tahu diri yang benar, dia akan menyamping dan digantikan oleh makmumnya di belakangnya. Jadi kalau kita gambarkan dulu Rasulullah itu, yang di belakangnya itu para khalifah, sahabat-sahabatnya yang memang tidak diragukan lagi
Kemudian kalau imam itu batal wudunya, hanya dia yang tahu dengan Allah. Kita tidak tahu ini jemaah. Tapi imam yang benar, yang jujur, pasti dia akan mundur. Tidak perlu didemo mundur. Nah ini kalau diterapkan dalam kepemimpinan di negara kita ini, ya Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan. Tidak ada konflik dalam kepemimpinan kalau seperti itu, ya. Kita aplikasikan dalam kepemimpinan. Ya. Yang terakhir, orang yang beriman yang benar kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita ini adalah manusia sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kita harus sadari, orang yang beriman harus sadari bahwa di dalam rezekinya, rezeki ilmu, rezeki kesehatan, kekuatan, apatah lagi rezeki harta, di dalamnya ada titipan Allah yang wajib kita keluarkan sebagian dalam bentuk infak, sedekah ataupun zakat dan seterusnya. Ya, kalau 5 poin ini kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah yang benar-benar beriman. Jadi Allah yang mengakui keimanan kita, tidak perlu lagi cari ya pengakuan ke orang lain. Allah yang mengaku ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah yang beriman, yang benar-benar beriman. Dan inilah modal yang harus kita bawa dalam memasuki bulan Ramadan, dalam melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Dan Nabi katakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, lagi-lagi dengan iman, ya, dan mengharap ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau benar keimanan kita bawa masuk di dalam pelaksanaan Ramadan ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita 11 bulan yang lalu. Lalu Allah tambahkan, lipat gandakan sebesar-besarnya pahala ibadah kita di bulan ini. Maka secara otomatis ya, yang bertambah adalah bekal kita, pahala kita. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang lalu ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah mengatakan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan malam-malam Ramadan, ya bagaimana menegakkan malam-malam Ramadan? Ya kita istiqamah menjalankan salat tarawih, salat malam, bacaan-bacaan Al-Quran, infak, sedekah, ya dan seterusnya, ya qiyamul lail, apa namanya yang 10 terakhir Ramadan, ya, ya mabit di dalam Ramadan, ya itikaf, itu akan menambah. Apalagi kalau seperti yang kita baca tadi, ya di dalam bulan Ramadan ini Allah siapkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam artian kalau kita benar beribadah dengan dasar iman tadi, ya Allah angkat nilai pahala ibadah kita, bacaan Quran kita, sholat kita, sedekah kita, itikaf kita dan sebagainya, ya menjadi lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Belum tentu di bulan-bulan berikutnya kita mendapatkan ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.